Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuronillah amma ba'd. Baik ya, teman-teman, kita lanjut pelajaran nahwunya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Namun, saya akan membahasnya satu persatu agar dapat dimengerti dengan baik ya. Saya akan menjelaskan tentang fi'il muta'addi dulu. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul. Saya ulangi lagi, fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul. Maf'ul itu adalah sasaran. Maf'ul itu adalah sasaran atau bisa dikatakan sebagai objeknya. Contoh seperti saya makan nasi, berarti nasi itu adalah sasaran saya. Saya mengendarai motor, berarti motor itu adalah sasaran saya. Seperti itu ya. Gampangannya. Adapun susunan fi'il muta'addi itu adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Ya, saya ulangi lagi. Adapun fi'il muta'addi susunannya itu adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Jadi harus wajib ada maf'ulnya, ya, wajib ada maf'ulnya. Contohnya adalah syariba hasanun al-ma'a. Syariba hasanun al-ma'a. Lafadz syariba di situ sebagai fi'ilnya, yaitu fi'il madhi. Terus yang kedua, lafadz hasanun, ya, lafadz hasanun di situ sebagai fa'ilnya, sebagai pelakunya. Terus lafadz al-ma'a di situ sebagai maf'ulnya, sebagai sasarannya, ya, sebagai sasarannya, seperti itu ya. Jadi ciri-cirinya fi'il, fa'il, dan maf'ul. Hasanun di situ sebagai fa'ilnya. Ciri-cirinya dia dibaca rofa atau dibaca doma. Terus al-ma'a di situ ciri-cirinya maf'ulnya adalah dibaca fathah. Bukan al-ma'u tapi al-ma'a ya. Syaribah hasanun al-ma'a. Seperti itu. Yang artinya Hasan minum air, ya. Artinya Hasan minum air. Lah air itu adalah sasarannya si Hasan. Seperti itu. Namanya objek. Di i'rabnya itu adalah maf'ul. Seperti itu ya. Oke, baik ya. Sekarang kita lanjut ke fi'il lazim. Fi'il lazim itu adalah kebalikannya di fi'il muta'addi. Kalau yang tadi fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ul, yang membutuhkan sasaran, yang membutuhkan objek. Nah, sekarang di fi'il lazim itu adalah kebalikannya, yaitu fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh maf'ul. Ya, fi'il yang tidak butuh maf'ul. Jadi susunannya itu ada dua, fi'il dan fa'il, ya. Fi'il dan fa'il. Tadi di fi'il muta'addi adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul. Nah, sekarang susunannya hanya fi'il dan fa'il. Hanya membutuhkan dua susunan itu saja ya. Jadi maf'ul itu tidak perlu ya, karena dia adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Jadi susunannya ada dua, fi'il dan fa'il. Contohnya di situ adalah dakhola hasanun ilal fasli. Hasan masuk ke kelas. Dakhola di situ sebagai fi'ilnya, yaitu fi'il madhi. Terus lafadz hasanun di situ sebagai fa'ilnya. Dia itu ditandai dengan rofa, dibaca hasanun karena dia jadi fa'il. Ilal fasli di situ bukanlah maf'ul ya. Saya ulangi lagi, ilal fasli di situ bukanlah maf'ul. Kenapa saya bilang dia bukan maf'ul? Karena lafadz ilal fasli di situ masih membutuhkan kata ila. Contohnya adalah dakhola hasanun ilal fasli. Hasan masuk ke kelas. Lafadz dakhola di situ adalah sebagai fi'ilnya. Namanya fi'il madhi. Terus lafadz hasanun di situ sebagai fa'ilnya. Lah tanda fa'ilnya itu dengan dibaca rofa, dibaca dhoma, hasanun. Sedangkan lafadz ilal fasli di situ posisinya bukanlah sebagai maf'ul. Diingat-ingat ya. Bukanlah sebagai maf'ul. Kenapa saya bilang dia itu bukan maf'ul? Karena
Dia itu masih membutuhkan lafat ila, kata sambung, yaitu dalam arti bahasa Indonesia ke kelas. Itu bukanlah sebagai maf'ulnya, akan tetapi dia itu susunan jar majrur. Karena dia masih membutuhkan lafat ila, ya, membutuhkan lafat ila. Maf'ul itu tidaklah membutuhkan lafat ila atau huruf jar, itu tidak membutuhkan maf'ul itu ya. Ingat-ingat maf'ul itu tidak membutuhkan lafat ila atau huruf jar, itu tidak membutuhkan. Dia langsung ke objeknya, dia langsung ke bendanya. Saya minum air, langsung ke airnya. Jadi tidak seperti saya meminum ke air, itu salah ya. Jadi dia itu langsung ke airnya, langsung ke bendanya, langsung ke sasarannya. Saya mengendarai motor, jadi motornya itu langsung. Jadi bukan saya mengendarai ke motor, itu salah. Jadi seperti itu ya. Maf'ul itu langsung ke objeknya, langsung ke sasarannya. Dia itu tidak membutuhkan kata sambung seperti ila atau huruf jar yang lainnya ya. Jadi maf'ul itu langsung ke sasarannya. Ilal fasli di situ kan membutuhkan huruf jar yaitu berupa ila, maka itu tidaklah dikatakan sebagai maf'ul, seperti itu ya. Makanya dia termasuk fi'il lazim, dakhola itu, ya. Alhamdulillah ya, baik untuk hari ini pembahasan nahunya saya kira sudah cukup. Di bab fi'il muta'adi dan fi'il lazim, silakan buat antum yang kurang paham tentang yang saya terangkan ini, antum bisa mencantumkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya jika saya bisa ya. Saya akan menjawabnya semampu saya. Baik ya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.